Dan kalian juga itu mengaku mendapatkan pendidikan seks dari pornografi ya? Iyalah Itu ya, bisa jadi kita manfaat ya kan? selamatkan Bener. porno gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sulhan dan teman saya Ovek. Kali ini kita bakal ngobrolin soal anak muda dan pornografi, Pek ya. Bareng Mbak Masita. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik kabarnya. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Ini jagain kolam tetangga ya, biar ikannya nggak diambil anak-anak kecil. Ya jadi di podcast kali ini kita Pek ya di Empang gitulah, tapi di Empang. Iya. Ya kami kira ini tempat paling cocok untuk bahas pornografi itu. Kok bisa Pek? Iya. Titik paling ekstrim lah ya, antara darat dengan air gitu. Ya, gitu. Bagaimana pornografi dilihat orang-orang. Ya, jadi gini ya teman-teman, Mbak Masita ini selain jagain kita di Empang sekarang juga ngajar ya Mbak ya di Iya. Ilmu Komunikasi UGM gitu. Sama ngapain lagi Mbak? Ngapain lagi ya selain ngajar? Ya masih nulis paper, makalah, penelitian kayak gitu. Ini pornografi ini salah satunya masih ongoing researchnya. Oh gitu. Masih ongoing. Masih ongoing. Belum Berarti selesai. sangat Pek ya, tepat lah kita ngobrolin pornografi sama Mbak Masita gitu. Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya pornografi itu apa, maksudnya secara kasaran tahu gitu kan. Biasa nonton film di Pornhub atau download bokep-bokep indie gitu. Tapi sebenarnya apa sih pornografi gitu? Terus kenapa penting untuk mengetahui dinamika yang terjadi di industri pornografi dan praktik konsumsi audiensnya di Indonesia gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol itu ya bareng Mbak Masita. Tapi awal-awal mungkin kita pengen tahu dulu nih Mbak, sebenarnya pornografi itu pengertiannya apa sih gitu? Kalau pengertiannya nanti rujukannya bisa dicek ya. Kemarin udah aku sempat kirim juga ke kalian berdua buku-bukunya kayak itu. Soalnya aku lupa nama penulisnya tuh siapa. Tapi pornografi itu secara umum dimaknai sebagai segala bentuk gambar, video, apapun yang ada di media dan itu bisa membangkitkan yang namanya gairah seksual kayak gitu. Dalam bentuk apapun asal membangkitkan gairah itu pornografi. Seksual, ya itu seksual, namanya pornografi. Makanya kontekstual banget kan, karena sebenarnya hal-hal yang kemudian memicu gairah seksual orang itu kan beda-beda kayak gitu. Apa yang itu arousing buat si Ove kan belum tentu arousing buat Sulhan dan juga sebaliknya kayak gitu. Nah makanya dari pengertian pornografi ini sebenarnya masih kayak luas banget gitu dan nggak ada sampai sekarang yang kemudian belum ada sampai sekarang yang mendeskripsikan secara spesifik kayak gitu karena memang susah kalau kaitannya udah ke psikologis orang, udah ke preferensi orang kayak gitu beda-beda jatuhnya gitu. Jadi kan dulu biasanya ngomong kayak telanjang atau terbuka, pakaiannya tuh udah porno. Tapi nggak gitu ya Mbak ya? Nggak gitu. Kalau dulu aja zaman sebelum media massa itu booming kayak gitu, kayak orang-orang seniman kalau kalian tahu kan di Eropa sana di abad 15-16 kan mereka suka bikin patung tuh yang nude, yang telanjang kayak gitu. Terus bikin lukisan juga yang telanjang kayak gitu. Nah, itu waktu itu belum dikatakan itu tuh sesuatu yang porno kayak gitu. Karena memang tarikannya ya ini seni, this is a form of art kayak gitu kan. Tapi kemudian seiring masuknya agama, seiring bertambahnya pemahaman masyarakat tentang nilai moralitas kayak gitu, hal-hal yang kemudian tadinya itu dianggap oleh masyarakat seni, mulailah kemasukan nilai-nilai moral yang ini sesuatu yang tabu kayak gitu. Keterlanjangan, nudity itu sesuatu yang tabu dan akhirnya kemudian muncullah konsepsi bahwa pornografi itu identik dengan segala sesuatu yang itu terbuka atau telanjang yang kayak gitu. Tapi tadi pemaknaan yang modern itu tadi sebenarnya nggak modern sih, posmo lebih tepatnya itu yang bilang kalau pornografi itu selama itu membangkitkan gairah seksual yaitu porn kayak gitu. Itu adalah pemaknaan yang lebih kontemporer kayak gitu dibanding kalau dulu sekedar mengkotakkan bahwa yang telanjang itu porno kayak gitu. Tapi sekarang bahkan yang telanjang itu ya belum tentu porno. Kan ada kan orang yang nggak ngaruh aja kalau ngelihat lukisan yang ini cowok-cowok itu loh, masih itu yang ikonik banget tulisan itu kan yang telanjang kayak gitu. Terus lihat patung-patung telanjang, patung-patung di Bali misalnya yang kayak gitu.
dewi-dewi yang kelihatan buah dadanya gitu, terus orang biasa aja dan itu nggak membangkitkan gairah seksual mereka itu nggak porno yang kayak gitu. Itu jadi sangat kontekstual. Yang aku bingung ini mbak, dulu kan kita biasanya lihat porno dari situs-situs ini ya kayak Pornhub gitu. Tapi di YouTube tuh juga bisa melihat yang katakanlah bagi aku dan kawan-kawan cukup menggairahkan gitu secara seksual. Tapi di mainnya video erotis gitu. Nah, aku bingungnya gitu kayak apa sih bedanya itu antara yang porno dengan yang erotis gitu. Nah sebenarnya perdebatan antara ketika muncul itu tadi masuk nilai-nilai moral, terus muncul bahwa oke, ada sesuatu nih yang kita sebut sebagai porno. Nah porno itu kan stereotip atau bahkan stigmanya di masyarakat itu kan sesuatu yang negatif, kayak gitu. Nah dari orang-orang yang kemudian kalangan seni, kalangan produsen media kayak gitu sedikit berusaha mendibang itu kayak gitu. Jadi itu tuh muncul istilah erotika itu ada sebenarnya bentuk resistensi terhadap pornografi yang dinilai negatif kayak gitu di masyarakat kayak gitu, bahwa kalau ya udah porn itu dia itu dilihatnya sesuatu yang dangkal, bahwa asal selama itu menimbulkan gairah seksual ya udah itu porno. Tapi kalau erotika itu ada seninya. Nah itu kemudian yang membedakan antara pornografi dan erotika kayak gitu, terutama dari orang-orang produsen media dan seni ya, dari orang-orang seni kayak gitu. Dan mereka mengatakan misalnya nih kalau film kayak gitu yang banyak adegan seksualnya, banyak adegan telanjangnya kayak gitu, kalau itu ada jalan ceritanya, kalau itu ada konstruksi realitanya kayak gitu, ya ini mereka tuh nggak mau itu disebut sekadar porno kayak gitu, ya ini erotika kayak gitu tuh. Tapi masyarakat umum secara umum nih ya, kalau misalnya bukan praktisi atau bukan akademisi yang berkecimpung di situ, ya taunya ya itu porno kayak gitu. Makanya kemudian dalam penelitianku pun aku lebih banyak menggunakan istilah porno karena kemudian itu yang lebih diketahui oleh khalayak umum kayak gitu. Dan sayangnya stigma dan stereotipnya itu masih negatif kayak gitu. Jadi masyarakat sendiri juga kurang bisa membedakan sebenarnya yang disebut dengan dia pornografi secara kasar kayak gitu dan ya udah ini erotika kayak gitu, pornografi untuk seni ibaratnya kayak gitu. Ya jangan kan masyarakat sih Pek ya, kayaknya pemerintah tuh juga bingung Mbak ya. Lembaga sensor tuh buang kucing aja disensor loh Mbak ya kan. Jangan kan kucing ya, terus Sandy Pek? SpongeBob Sandy kan di sensor. Iya kan, padahal siapa sih yang melihat Sandy itu bergairah gitu loh, ya Allah. Nah itu loh Mbak, yang kayak gitu gimana sih menurut Mbak? Sebenarnya kalau perilaku pemerintah yang seperti itu wajar di kondisi negara kita yang kayak gini tuh yang kayak gimana. Pertama, negara kita itu ini problem paling mendasar ya yang aku lihat dalam kaitannya dengan industri pornografi di Indonesia kayak gitu. Kalau dinamika industrinya sebenarnya aku masih harus belajar lebih lanjut lagi, apalagi kalau di Indonesia gitu, karena selama ini rujukanku adalah industri yang itu di luar negeri kayak gitu, karena yang udah lebih banyak dibahas secara terbuka itu yang di luar negeri. Nah, kenapa nggak dibahas secara terbuka di Indonesia ya? Karena problem mendasar ini apakah yaitu karena hal-hal yang berbau seksualitas itu masih dianggap tabu oleh masyarakat kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian kita tahu sendiri kalau mayoritas penduduk kita agamanya apa? Muslim kayak gitu. Muslim. Terus bahkan di Nasrani dan agama-agama lain pun sekarang juga nggak sekarang sih, kayak dari dulu juga konstruksinya tuh kemudian konstruksi moralnya itu agak ngikut ke yang itu tadi, yang mayoritas itu tadi, yang kemudian adalah membicarakan seks secara terbuka itu kayak susah banget. Coba kalian deh dari kecilan kalian sendiri di keluarga kalian, apakah kalian pernah membicarakan hal-hal berbau seksualitas dengan orang tua kalian waktu kecil? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Karena dari generasi ke generasi, terutama di masa Orde Baru itu dikasih konsepsi bahwa ya hal yang kemudian berbau seksualitas itu tabu, dan jatuhnya apa? Kenapa kemudian itu aku lihat sebagai problem? Karena jatuhnya adalah generasi-generasi kita itu miss satu hal yang namanya tuh pendidikan seks kayak gitu.
coba pemerintah itu nggak akan perlu kok sebenarnya repot-repot apa tuh namanya menyensor hal-hal yang kemudian ketelanjangan, hal-hal kemudian yang seksual ketika pendidikan seks kita itu udah bagus. Dalam artian anak kecil itu udah dikasih tahu apa sejak dini kayak gitu, dikasih pemahaman bahwa tentang jenis kelamin, tentang alat reproduksi, tentang konsekuensinya kemudian ketika mereka apa tuh namanya berhubungan dengan lawan jenis kayak gitu. Juga tentang apa tuh namanya hal-hal yang mereka tonton di media kayak gitu. Nah, itu mereka sebenarnya tidak perlu repot-repot melakukan penyensoran itu ketika pendidikan seks kita tuh itu bagus kayak gitu, mumpuni lah ibaratnya gitu, karena otomatis si anak kita sebagai anak itu kan pembentukan apa ya kognitif dan afektif kita tuh kan di 5 tahun pertama itu kan penting banget. Habis 5 tahun pertama terus habis itu 15 tahun pertama kayak gitu, kita tuh akan punya kemampuan seleksi itu dari situ, itu akan terbangun kayak gitu loh. Kalau dari keluarga itu misalnya sudah terbentuk komunikasi yang kayak gini nih, ini tontonan ini jangan ditonton sekarang karena lalala. Kalau kita kan enggak, generasi kita tuh dapatnya tuh cuman jangan ditonton, tutup matanya gitu. Kalau misalnya pas adegan seksual kayak gitu, tapi nggak dikasih alasannya kenapa sih kita tuh nggak boleh nonton, ya kan kayak gitu. Nah, kita cuman taunya ya kita nggak boleh kayak gitu tuh loh, tapi nggak dikasih alasan apa reason yang rasional kenapa kita tuh tidak boleh menonton. Nah itu miss-nya di situ. Yang namanya pendidikan seks itu kan nggak cuma sekadar memberitahu anak kecil bahwa kamu kalau berhubungan seksual sama cowok misalnya sama cewek kayak gitu, kamu bisa hamil, yang cewek bisa hamil, kalian bisa punya anak kayak gitu. Nggak cuma sekadar kayak gitu loh, tapi juga dikasih tahu apa yang kemudian menyebabkan itu, konsekuensinya apa yang kayak gitu dan segala macam. Nah itu yang miss di kita kayak gitu. Dan akhirnya karena itu butuh suatu apa ya terobosan besar aku rasa untuk kemudian memasukkan pendidikan seks ke dalam kurikulum kita, dan itu adalah sesuatu yang melelahkan. Antara kemudian pemerintah itu sadar dengan kondisi ini atau mereka ya udah nggak sadar dan akhirnya apa tuh namanya melakukan sensor secara membabi buta. Nah, solusi yang diberikan tidak solutif gitu kalau kata Bu Tejo ya, kayak gitu. Jadi tidak membereskan akar masalahnya kayak gitu tuh loh. Kayak itu kan sebenarnya gunung es kayak gitu tuh loh. Kalau kita nyensor konten-konten pornografi itu tuh problem gunung es aja gitu loh. Bawahnya gunung es itu tuh yang lebih besar, yang lebih mendasar problemnya, yaitu soal pendidikan seks kayak gitu. Gitu. Kalau komenku terhadap ya pemerintah usul Pak Bu masukin kurikulum ya pendidikan seks, dan kita harus mulai apa ya, jangan menganggap seks itu tabu kayak gitu. Itu harus sesuatu yang harus dibicarakan secara terbuka. Lagian itu kan bagian dari hidup gitu ya Pak ya. Masa-masa puber itu loh yang paling kaget. Iya. Seks. Maksudnya untuk apa namanya, kayak aku opek gini kan dapat referensi soal seksual dari ini ya, video-video porno kan. Iya. Ya banyak informanku juga mengatakan demikian gitu, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan seks di keluarga dan di rumah, kayak referensi mereka video porno. Nah ini kan jadi salah satu akibat lagi nih dari miss-nya, dari nggak adanya pendidikan seks ini. Kok bisa mereka tuh menjadikan video porno sebagai referensi kayak gitu. Itu video porno itu media konten pornografi itu sebenarnya kalau kita perlakukan sama seperti konten media pada umumnya, kayak kalian lihat kartun, kayak kita lihat film Avengers misalnya kayak gitu, itu sebenarnya sama aja kayak gitu. Cuma kan yang membedakan adalah kalau stratifikasi penonton itu, ayo aku kok lupa ya stratifikasi penonton itu loh. Segmen. Bukan segmen. Rating. Misalnya kalau di luar negeri itu kan ada PG-13 kayak gitu, ada restricted kayak gitu, yang khusus dewasa kayak gitu. Sebenarnya kan yang membedakan kan di itunya aja, di ratingnya aja kayak gitu tuh. Sebenarnya sama aja. Nah, kok bisa anak-anak kecil itu udah bisa, di zamanku aja ya, teman-temanku SD, SMP itu mereka udah punya akses ke video porno kayak itu kok bisa. Nah sebenarnya kan yang diregulasi itu ya, bukan disensor tapi itu diregulasi gitu tuh loh, aksesnya kayak gitu. Kita dulu juga belajar internet dari video porno. Iya lah, ngenet dulu karena untuk mengunduh belajar internet, motivasinya. Ya, gimana cara download dan lain sebagainya.
kayak gitu. Iya sih, tapi itu ini ya Mbak ya mempengaruhi praktek konsumsi anak muda Indonesia juga ya tentang porno gitu. Nah, temuan Mbak apa sih tentang soal praktik konsumsi itu? Apa ya, kalau dari temuan yang kemarin itu, kalau kita bicara soal praktek menonton pornografi, karena itu tuh hal yang dianggap negatif kayak gitu pornografi. Pertama, anak-anak ini informanku itu tuh kebanyakan mahasiswa kayak gitu. Seumuran kami ya? Seumuran kami. Kalian umur berapa sih? 26. Ini 26 lah, saya masih mudaan lah. Lebih muda dari itu sih. 25 paling tua kayak gitu. 25 paling tua Pak. Iya. Oke. Mahasiswa satu. Nah, itu kalau sebagian besar dari mereka memang kurang apa ya, mereka tidak terbuka kayak gitu loh kalau mereka itu menonton pornografi gitu, karena dianggapnya bahwa ya ini tuh aktivitas yang aduh malu yang kayak gitu tuh kalau nonton pornografi kayak gitu. Beda kalau misalnya mereka menggebu-gebu cerita soal Avenger nih gitu kan, mereka nggak akan menggebu-gebu cerita Maya Khalifa tuh kemarin tuh seksi banget kayak gitu, enggak gitu. Jadi mereka diem-diem aja kayak gitu. Nah, sesuatu yang diem-diem aja dan tidak dibicarakan secara terbuka ini kan justru kalau aku lihat ya secara psikologis di para audiens media itu malah justru bisa menimbulkan anxiety yang lebih besar kayak gitu. Nah, itu yang aku temukan di banyak informanku kayak gitu. Mereka merasa anxious kayak gitu. Kayak kemarin ada pertanyaan kan, apa sih resiko menonton pornografi kayak gitu. Sebenarnya aku kurang setuju dengan pertanyaan yang resiko menonton pornografi kayak gitu. Kalau kita cuma ngelihat resiko aja sama aja dong, kita cuma ngelihat negatifnya doang kayak gitu kan. Kalau gimana sih pertanyaannya harusnya apakah risiko dan manfaat misalnya menonton pornografi. Kalau karena itu dua hal itu jelas ada gitu. Kalau resikonya itu memang anxious dalam artian cowok sama cewek anxiousnya beda ya, tapi memang fokusnya di persoalan seksualitas kayak gitu. Kayak yang cewek misalnya jadi tidak merasa pede dengan dirinya sendiri karena kok artis-artis yang di porn ini kok badannya oke ya kayak gitu. Sementara aku udah fitness berapa bulan kok nggak kebentuk-bentuk ya abs-nya misalnya kayak gitu. Terus kalau yang cowok sama aja sebenarnya, cowok tuh ngelihat video porno tuh penisnya kok bisa gede-gede panjang-panjang kayak gitu ya. Terus sementara punya aku biasa-biasa aja kayak gitu. Dan bisa nggak misalnya kalau di video porno itu kan beberapa itu kan kayak hiperbol banget ya diceritainnya kan. Pornografi sendiri kan juga genrenya kan bermacam-macam ya gitu, dan ada beberapa yang hiperbol banget kok kayaknya tuh oke banget gitu berhubungan seksualnya. Nah, ekspektasi mereka kemudian di dunia nyata terhadap pasangan itu jadi ketinggian kayak gitu. Nah, ketika ekspektasi itu tidak bertemu dengan realita, inilah yang kemudian membuat mereka tuh down kayak gitu. Resikonya mungkin itu sebagian besar yang aku temukan di hal-hal seperti itu. Jadi mereka merasa anxious dan kurang merasa pede, jadi kurang merasa pede dengan dirinya sendiri kayak gitu. Cuma itu ditemukan di informan yang mereka sebagian besar kurang bisa membedakan antara fantasi dan realita kayak gitu. Ada juga aku menemukan memang 1-2 sih informan yang udah sampai pada kesadaran bahwa ya it's just a porn kayak gitu. Itu cuman film, sama aja kalau kita ngelihat superhero ya mana ada sih orang punya kekuatan super di dunia nyata ya kan kayak gitu. Ya terus ya itu tuh paling itu berapa kali take kayak gitu. Aslinya juga berhubungan seksual paling cuma 15 menit kayak gitu kan. Terus habis itu letoy kayak gitu. Jadi udah macam-macam kayak gitu. Anggapannya informan. Dan aku rasa di sini nih pemerintah kurang bisa kemudian menilai bahwa kan dengan melakukan penyensoran itu kan mereka menilai bahwa penonton kita tuh belum dewasa dalam menyeleksi konten pornografi kayak gitu. Dan sekarang pornografi aja diperuntukkan untuk penonton dewasa sebenarnya kayak gitu. Yang sebenarnya mereka tuh secara psikologis tuh udah bisa melakukan seleksi bahwa ini fantasi, ini realita yang kayak gitu. Jadi akhirnya ekspektasinya tidak berlebihan kayak gitu. Dan mungkin kalau manfaatnya, jadi aku pernah menemukan nih satu informan yang unik karena dia itu korban kekerasan seksual dan dia sampai berobat ke psikolog kayak gitu dan psikiater untuk trauma healing dan sebagainya. Dan salah satu psikolognya itu menyarankan dia untuk cobalah nonton film porno kayak gitu, dan porno pilih genrenya itu yang bukan yang BDSM kayak gitu, porno yang genrenya tuh romantis kayak gitu loh. Nah, yang ada ceritanya dan sebagainya kayak gitu. Kenapa? Itu untuk membantu dia trauma healing, karena dia jadi takut kemudian bersentuhan dengan lawan jenis. Dia jadi takut
ciuman, bahkan apa tuh namanya berhubungan seksual lagi gitu dengan lawan jenis, karena pengalaman pertamanya ya itu tadi dia mendapatkan kekerasan seksual kayak gitu. Dan ternyata memang, dan itu disarankan oleh seorang psikolog yang mana adalah seorang ahli kan kayak gitu. Jadi memang pornografi itu tidak selamanya yang dianggap apa namanya orang-orang itu hanya membawa mudorot kayak gitu kan, kalau istilah umumnya kayak gitu. Tidak hanya membawa mudorot kayak gitu, tapi juga ada manfaatnya juga kayak gitu. Dan kalian juga itu mengaku mendapatkan pendidikan seks dari pornografi ya, itu bisa jadi manfaat ya kan. Selamatkan porno gitu ya. Akhirnya kami tahu ada hal seperti itu gitu di masa puber. Aduh, ya ampun. Ya begitulah ya teman-teman ya, tentang apa namanya budaya anak muda dan pornografi sekilas ya. Mungkin karena apa namanya waktunya udah mau habis, terbatas juga gitu kan. Udah kepanasan ya kalian ya? Iya. Ya ampun. Mateng jadi udah ngerebus nih, bentar lagi Opek nih udah merah-merah. Iya. Dan seperti biasa Pek ya, soal kesimpulan gimana Pek? Ya seperti biasa di video yang kelima ini kita nggak pernah menyimpulkan apapun ya. Iya, nggak pernah ya Pek ya. Kayaknya nggak pernah ada kebenaran di video kita. Ya benar. Ya cuman itu kalau kalian mau nonton bokep terus ya ada apa sisi baiknya juga gitulah gitu ya. Nulah bokep itu buruk, tapi ya dia juga bisa di realitas lah ya. Iya benar. Terserah kalian lah gimana mau menanggapinya. Oke teman-teman, demikian ya sharing kami untuk hari ini gitu. Semoga bermanfaat ya. Selamat nonton pornografi. Aduh.